Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait anggaran bahan baku, perencanaan, dan pengendalian bahan mentah. Sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kami yang terdiri dari Saprong Sangaji saya sendiri, Heni Firadika, dan Silda Kurama. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk pada sesi pembahasan. Oke, baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama terkait bahan mentah. Nah, bahan mentah itu sendiri merupakan bahan yang digunakan dalam proses produksi yang secara tradisional diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, bahan mentah langsung dan bahan mentah tidak langsung. Nah, kita masuk pada pembahasan bahan mentah langsung. Nah, bahan mentah langsung itu dapat diartikan sebagai seluruh bahan mentah dan suku cabang yang merupakan satu kesatuan bagian dari produk jadi dan dapat langsung diidentifikasikan dengan biaya unit produk jadi. Yang kedua yaitu bahan mentah tidak langsung atau bahan pembantu atau disebut dengan indirect material. Nah, bahan mentah tidak langsung secara umum didefinisikan sebagai bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi, namun biaya tidak dapat dihitung pada setiap produk. Oke, baiklah, kita masuk pada rencana bahan mentah. Nah, rencana bahan mentah di sini tidak terlepas dari namanya kebutuhan memperkirakan apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk memerlukan bahan mentah yang siap diproduksi menjadi barang jadi. Nah, perencanaan bahan mentah itu meliputi seluruh anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci mengenai penggunaan bahan mentah atau suku cabang untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Nah, dalam proses pencapaian suatu perusahaan untuk menghasilkan produk, itu awal dimulai dengan rencana bahan mentah. Bahan mentah yang harus dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau sesuai dengan kebutuhan produk yang akan dihasilkan. Tujuan penyusunan rencana bahan mentah yang pertama memperkirakan jumlah kebutuhan bahan mentah. Nah, ini kita tidak bisa terlepas dari namanya memperkirakan, mengancang-ancang seberapa jauh kebutuhan yang diperlukan atau kebutuhan bahan mentah yang diperlukan untuk menghasilkan produk. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan mentah. Nah, ini perlu juga kita terapkan dalam suatu perusahaan dalam arti bahwa kita perlu memperkirakan jumlah pembelian bahan mentah agar sesuai dengan target dan juga sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk menghasilkan produk. Yang ketiga, memperkirakan kebutuhan dana untuk pembelian bahan mentah. Nah, terlanjur mengeluarkan anggaran yang terlalu berlebihan, perlu kita memperkirakan kebutuhan dana untuk pembelian bahan mentah sebelum kita mengeluarkan anggaran untuk mendapatkan bahan mentah itu sendiri. Yang keempat, memperkirakan komponen harga pokok pemakaian bahan mentah untuk proses produksi atau produk costing. Nah, ini perlu memperkirakan komponen harga pokok. Nah, harga-harga apa saja yang perlu kita utamakan untuk untuk kita siapkan anggaran untuk kita memperoleh bahan mentah yang memang sekiranya sangat penting kita dahului untuk dipersiapkan dalam proses produksi. Yang kelima, pengendalian bahan mentah. Nah, ini yang merupakan tujuan akhir pengendalian bahan mentah, di mana kita sudah masuk pada proses melangkah untuk memproduksi suatu produk. Berikutnya yaitu anggaran bahan mentah. Nah, dalam perencanaan bahan mentah ataupun suku cabang secara umum itu membutuhkan 4 sub anggaran. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan mentah. Yang kedua, anggaran pembelian bahan mentah. Ketiga, anggaran persediaan bahan mentah. Dan yang keempat, anggaran biaya bahan mentah yang digunakan untuk produksi. Nah, keempat sub anggaran tersebut berperan penting atau sangat diperlukan suatu perusahaan untuk mempersiapkan atau untuk mendapatkan bahan mentah yang sekiranya sangat dibutuhkan untuk perusahaan dalam mengolah suatu produk. Oke, selanjutnya yaitu anggaran kebutuhan bahan mentah. Nah, anggaran ini merencanakan secara terperinci tentang jumlah bahan mentah dan suku cabang yang dibutuhkan untuk berproduksi selama periode yang akan datang.
Anggaran ini harus menentukan jumlah tiap barang mentah dan suku cabang menurut waktu produk dan pusat tanggung jawab. Nah, anggaran kebutuhan bahan mentah itu sangat diperlukan. Anggaran kebutuhan bahan mentah ini diperlukan untuk di mana dapat menjadi instrumen mendapatkan suatu bahan mentah yang diperlukan suatu perusahaan untuk berproduksi, mengolah suatu produk yang memang sekiranya dapat menciptakan nilai jual beli yang sangat tinggi. Selanjutnya, tujuan penyusunan anggaran kebutuhan bahan mentah. Tujuan utama dari pembuatan anggaran bahan mentah adalah untuk menyediakan data dalam penyusunan anggaran bahan mentah. Yang lebih dirincikan tujuannya, yang pertama, memberikan data kepada bagian pembelian, sehingga bagian pembelian dapat melakukan perencanaan dan pengendalian pembelian bahan mentah dengan baik. Yang kedua, memberikan data untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah setiap jenis produk. Yang ketiga, menentukan tingkat persediaan yang optimal. Yang keempat, sebagai dasar perencanaan dan pengendalian pemakaian bahan mentah. Nah, itulah tujuan penyusunan anggaran bahan mentah. Selanjutnya, anggaran pembelian bahan mentah. Nah, anggaran pembelian bahan mentah ini menentukan jumlah yang direncanakan untuk bahan mentah dan suku cabai yang harus dibeli, biaya yang harus diperkirakan, tanggal dan waktu pengiriman. Nah, ini perlu dipertimbangkan oleh suatu perusahaan dalam menentukan suatu pencapaian dalam memperoleh bahan mentah itu sendiri. Nah, untuk memperoleh bahan mentah dengan semaksimal mungkin dan diproduksi dengan sebaik mungkin diperlukan anggaran pembelian bahan mentah. Nah, anggaran ini dapat diartikan sebagai rencana tentang kualitas, kuantitas atau jumlah bahan mentah yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode yang akan datang. Berikutnya yaitu anggaran pembelian menspesifikasi. Nah, menspesifikasi di sini bahwa anggaran yang memang dipisah-pisahin atau dibeda-bedain. Yang pertama, ini ada 4 poin yang perlu kita pahami. Yang pertama, jumlah setiap bahan mentah dan suku cabang yang akan dibeli. Nah, pada setiap cabang itu memiliki kebutuhan bahan mentah tersendiri-sendiri dan jumlah yang tersendiri-sendiri. Nah, diperlukan anggaran pembelian untuk menspesifikasi. Yang kedua, penentuan anggaran yang atau rencana yang digunakan atau diterapkan dalam memperoleh bahan mentah itu sebaik mungkin dapat diterapkan untuk memperoleh bahan mentah yang memang sekiranya sangat dibutuhkan. Yang ketiga, perkiraan besar biaya bahan mentah dan suku cabai yang dibeli atau tiap pembeli dalam unit dan nilainya. Nah, itulah anggaran pembelian menspesifikasi. Nah, menspesifikasi di sini ini mempermudah dalam melakukan anggaran pembelian agar tidak tertimbun atau tidak berlebihan dalam mengeluarkan anggaran untuk mendapatkan bahan mentah. Yang selanjutnya yaitu untuk membuat anggaran pembelian, manajer pembelian harus bertanggung jawab atas hal-hal berikut. Yang pertama, mematuhi kebijakan manajemen tentang persediaan bahan mentah. Yang kedua, menentukan jumlah unit dan waktu pembelian untuk setiap jenis bahan dan suku cabang. Yang ketiga, memperkirakan biaya per unit dari setiap bahan dan suku cabang yang akan dibeli. Di sini ada rumusnya, kebutuhan bahan mentah ditambah persediaan akhir bahan mentah jumlah kebutuhan sementara dikurangi persediaan awal bahan baku. Hasilnya unit bahan mentah yang dibeli. Atau pembelian bahan mentah sama dengan unit beli bahan mentah dikali harga beli per unit. Selanjutnya yaitu pembelian bahan mentah. Yang A, model jumlah pembelian yang ekonomis. Persediaan merupakan sumber daya yang menganggur namun memiliki nilai ekonomis. Persediaan mencerminkan investasi yang dirancang untuk memperlancar kegiatan produksi melayani pelanggan. Pengelolaan besarnya persediaan memiliki banyak manfaat karena selain dari mengurangi biaya juga untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Pada dasarnya, pengelolaan besarnya bahan mentah ini berfungsi untuk yang pertama, penyangga proses produksi sehingga proses tersebut dapat berjalan secara kontinu. Yang kedua, menetapkan besarnya bahan mentah yang tepat untuk disimpan sebagai sumber daya yang harus tepat ada. Yang ketiga, menangkal inflasi atau fungsi hedging, yakni jika harga mengalami penurunan, maka pembelian bahan mentah dapat ditetapkan dalam jumlah besar, sedangkan jika harga naik, maka perusahaan telah memiliki persediaan yang memadai untuk kegiatan perusahaan. Yang keempat, menghindari kekurangan dan kelebihan bahan. Yang ke B yaitu jumlah pembelian yang paling ekonomis. Jumlah pembelian yang paling ekonomis adalah jumlah bahan mentah yang setiap kali dilakukan pembelian menimbulkan biaya yang paling rendah, tetapi tidak mengakibatkan kekurangan bahan. Untuk menghitung EOQ, dipertimbangkan dua jenis biaya yang bersifat variabel. Yang pertama, biaya pemesanan, yang kedua, biaya penyimpanan. Pendekatan yang dikenal untuk menghitung EOQ menggunakan EOQ sama dengan akar 2 dikali R dikali S dibagi C per U, atau EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S per P kali I, di mana R adalah jumlah permintaan atau bahan mentah yang akan dibeli, S yaitu biaya pemesanan, P harga persatuan bahan mentah, I biaya penyimpanan yang dinyatakan dalam persen dari persediaan rata-rata, C atau U itu biaya penyimpanan atau satuan bahan mentah. Selanjutnya yaitu C untuk pembelian bahan mentah. Untuk menjaga kelancaran proses produksi, perusahaan tidak cukup hanya untuk menentukan jumlah bahan mentah yang dibeli. Harus ditentukan pula kapan atau saat yang tepat pemesanan bahan mentah yang dilakukan agar bahan mentah tersebut dapat datang saat dibutuhkan. Yang pertama, biaya kekurangan bahan mentah atau stock out cost adalah biaya terpaksa harus dikeluarkan perusahaan karena bahan yang diproses datangnya lebih lambat dari waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, biaya penyimpanan tambahan atau extra carrying cost. Biaya yang dikeluarkan perusahaan karena bahan yang dipesan datang lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Yang ketiga, waktu tunggu, lead time. Untuk menentukan waktu pemesanan bahan mentah perlu diperhatikan lamanya menunggu atau lead time. Bahan mentah yang dipesan datang sejak pesanan dikirim sampai bahan mentah datang ke perusahaan. Selanjutnya yang ke D, persediaan besi. Persediaan besi adalah persediaan minimal bahan mentah yang harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan proses produksi. Selanjutnya, anggaran persediaan bahan mentah. Anggaran ini menentukan tingkat persediaan bahan mentah dan suku cabang yang direncanakan dalam bentuk biaya dan jumlahnya. Selisih jumlah unit antara kebutuhan bahan mentah dengan pembelian bahan mentah ditunjukkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam anggaran persediaan bahan dan suku cabang. Anggaran persediaan bahan mentah ini merupakan rencana tentang jumlah dan nilai bahan mentah yang menjadi persediaan dari waktu ke waktu. Dalam anggaran ini perlu dirinci hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis bahan mentah yang digunakan. Yang kedua, jumlah masing-masing jenis bahan mentah yang tersisa sebagai persediaan. Yang ketiga, harga per unit masing-masing jenis bahan mentah. Yang keempat, nilai bahan mentah yang disimpan sebagai persediaan. Atau dengan rumus nilai bahan mentah sama dengan unit persediaan bahan mentah dikali harga bahan mentah atau per unit.
Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan anggaran biaya bahan mentah yang habis dipakai untuk produksi. Anggaran ini menentukan biaya yang direncanakan untuk bahan mentah dari suku cadang yang akan dipakai dalam proses produksi. Jika dalam anggaran kebutuhan bahan mentah merencanakan jumlah bahan mentah yang dibutuhkan untuk produksi, maka dalam anggaran biaya bahan mentah merencanakan jumlah biaya dan bahan mentah yang diperlukan untuk diproduksi. Anggaran ini dapat diartikan sebagai rencana tentang besar biaya bahan mentah yang diperlukan untuk proses produksi di masa yang akan datang. Rumusnya, nilai bahan mentah sama dengan unit kebutuhan bahan mentah kali harga bahan mentah. Penentuan harga pokok bahan mentah yang dipakai dalam produksi. Oleh karena dalam satu periode akuntansi seringkali terjadi fluktuasi harga, maka harga beli bahan baku juga berbeda dari pembelian yang satu dengan pembelian yang lain. Oleh itu persediaan bahan mentah yang akan digunakan mempunyai harga pokok persatuan yang berbeda-beda meskipun jenisnya sama. Hal ini menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok bahan mentah yang dipakai dalam produksi, antara lain: A. Metode identifikasi khusus. Dalam metode ini, setiap jenis bahan mentah yang ada di gudang harus diberi tanda pada harga pokok persatuan dan bahan baku tersebut dibeli. B. Metode masuk pertama keluar pertama. Metode masuk pertama keluar pertama, cara menentukan biaya bahan baku adalah dengan anggaran bahwa harga pokok persatuan bahan mentah yang pertama masuk dalam gudang digunakan untuk menentukan harga bahan mentah yang dipakai pertama kali. Yang C. Metode masuk terakhir keluar pertama. Dalam metode ini, penentuan harga pokok bahan mentah yang di gudang dihitung harga pokok persatuan bahan mentah yang terakhir masuk dalam persediaan gudang. Dipakai untuk menentukan harga pokok bahan mentah yang pertama kali diproduksi. D. Metode rata-rata bergerak. Dalam metode ini, persediaan yang ada di gudang dihitung harga pokok rata-ratanya dengan cara membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. E. Metode biaya standar. Dalam metode ini, bahan mentah ini yang dibeli dalam kartu persediaan adalah sebesar harga standar, yaitu harga taksiran yang mencerminkan harga yang diperkirakan untuk tahun anggaran. F. Metode rata-rata harga pokok bahan baku akhir bulan. Dalam metode ini, pada tiap akhir bulan dilakukan perhitungan harga pokok persatuan setiap jenis persediaan bahan mentah yang ada di gudang. Selanjutnya, pengendalian bahan mentah. Anggaran bahan mentah dalam arti luas dapat berfungsi sebagai alat pengendalian. Untuk itu diperlukan laporan pelaksanaan yang terdiri dari 1. Laporan pelaksanaan pembelian bahan mentah dengan analisis varians sebagai berikut. Varians karena jumlah pembelian sama dengan jumlah rencana kurang jumlah lili kali harga rencana. Varian karena harga bahan mentah sama dengan harga rencana kurang harga real kali jurnal real. Total varian sama dengan varian karena jumlah tambah varian karena harga. Yang kedua, laporan pelaksanaan pemakaian bahan mentah dengan analisis varian sebagai berikut. Rumusnya, varian efisiensi sama dengan jumlah rencana kurang jumlah real kali harga rencana. 2. Varian harga. Harga rencana kurang harga real kali jumlah real. Total varian efisiensi tambah varian harga. Selanjutnya di sini ada review jurnal.
Identitas jurnal. Nama jurnal The International Journal of Management Series. Judul jurnal I Join Economists to Size Model Foreign Material Ordering First Step Darling. Tahun 2004. Halaman atau nomor 163 sampai 174 atau 33. Penulis Wenny Lee. Kritik jurnal. Tujuan jurnal ini adalah mengembangkan metode ukuran lot yang ekonomis untuk meminimalkan pemasok integrasi biaya rantai, sekaligus memperhitungkan 6 biaya di atas. Abstrak. Muatan dalam abstrak masih kurang dalam segi deskripsi, tujuan, metode, dan kebaharuan. Pendahuluan. Penjelasan yang termuat dalam pendahuluan atau perkenalan dijelaskan secara detail, namun kurang adanya referensi dan data yang relevan untuk mendukung deskripsi yang dijelaskan dalam jurnal. Selanjutnya, metode. Jurnal ini menggunakan metode pengendalian persediaan terintegrasi untuk meminimalkan biaya total rata-rata per unit waktu bahan mentah. Hasil, persediaan terintegrasi membuat ukuran lot ekonomis bersama dari pemesanan bahan baku, pabrik batch produksi, dan pemesanan pembelian. Dikembangkan untuk meminimalkan biaya total rata-rata per unit waktu pemesanan dan penyiapan bahan mentah, penyiapan pabrik dan penyiapan barang jadi, pemesanan pembelian dan penyiapan persediaan. Kesimpulan dalam jurnal ini masih kurang jelas untuk mewakili muatan pembahasan dan hasil termuat dalam penelitian ini. Kelebihan dalam jurnal yaitu diketahui hasil penelitiannya. Kekurangan, ada beberapa kekurangan dalam jurnal ini, yaitu pertama, jurnal ini penyusunannya masih kurang jelas dalam arti bahan jurnal sulit dipahami. Kedua, penulisan pada abstrak belum sesuai dengan aturan dalam penulisan jurnal dengan menentukan tujuan, metode, hasil, dan kebaharuan yang harus termuat pada abstrak. Ketiga, metode penelitian sulit dipahami atau dibaca. Keempat, kesimpulan yang termuat masih kurang dan belum menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Terakhir, kelima, tidak termuat saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus perencanaan dan pengendalian bahan mentah. Dalam rangka penyusunan anggaran bahan mentah tahun 2000, perusahaan mitra mengumpulkan data-data sebagai berikut. 1. Produksi tahun 2000. Periode triwulan 1, produksinya sebesar 3.400. Triwulan 2, produksinya sebesar 3.400. Triwulan 3, produksinya sebesar 3.500. Dan triwulan 4, produksinya sebesar 3.700. Kedua, standar pemakaian bahan mentah per unit. Harga bahan mentah dan persediaan awal tahun 2000 masing-masing bahan mentah. Jenis bahan mentah. Bahan mentah A, syurnya 0,35. Harga per unitnya 400, persediaan awalnya sebesar 100. Bahan mentah B, syurnya 0,50, harga per unitnya 300 dan persediaan awalnya sebesar 200. 3. Rencana persediaan akhir bahan mentah perusahaan untuk setiap triwulan tahun 2000. Periode triwulan 1, bahan mentah A sebesar 110, bahan mentah B sebesar 150. Triwulan 2, bahan mentah A sebesar 120 dan bahan mentah B sebesar 300. Triwulan 3, bahan mentah A sebesar 125, bahan mentah B sebesar 200. Triwulan 4, bahan mentah A sebesar 135 dan bahan mentah B sebesar 250. 4. Realisasi pembelian dan pemakaian bahan mentah. A.
Pada triwulan 1 terjadi pembelian bahan mentah A sejumlah 1.000 unit dengan harga beli per kilogram sebesar 500. Sedangkan unit persediaan untuk bahan mentah B adalah 1.750 unit dengan harga belinya sebesar 350.000. B. Pemakaian bahan mentah untuk triwulan 2 khusus bahan mentah B adalah jumlah unit produksi yang dihasilkan adalah 360 unit. Jumlah kebutuhan bahan mentah yang sesungguhnya terjadi adalah 1.500 kg. Biaya bahan mentah langsung sebesar 461.700. Berdasarkan data tersebut diminta menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah secara terperinci tahun 2000, menyusun anggaran pembelian bahan mentah A secara terperinci tahun 2000, menyusun anggaran biaya bahan mentah secara terperinci tahun 2000, menyusun laporan pelaksanaan pembelian bahan mentah A khusus triwulan 1 tahun 2000 disertai analisis varians, dan terakhir menyusun laporan pelaksanaan pemakaian bahan mentah A khusus triwulan 2 tahun 2000, pemakaian bahan mentah A khusus triwulan 2 tahun 2000 disertai analisis varians. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, penyelesaian pada PT Mitra anggaran kebutuhan bahan mentah tahun 2000. Nah, di sini ada dua jenis bahan mentah yang akan saya jelaskan, yaitu bahan mentah A dan bahan mentah B. Nah, pada bahan mentah A itu memiliki 4 periode dengan keterangan triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Nah, pada triwulan 1 memiliki jumlah produksi 3.400 dengan surnya 0,35.000 dikalikan menghasilkan 1.190. Pada periode triwulan kedua memiliki jumlah produksi 3.400 dengan surnya 0,35.000 menghasilkan 1.190. Pada periode triwulan ketiga dengan jumlah produksi 35.000 dikalikan dengan jumlah sur 0,35.000 menghasilkan 1.225. Pada periode triwulan keempat dengan jumlah produksi 3.700 dengan surnya 0,35.000 dikalikan menghasilkan 1.295. Total pada jumlah produksi itu 14.000. Sedangkan jika secara keseluruhan total jumlah produksi jika dikalikan dengan sur maka menghasilkan 49.000. Pada PT Mitra anggaran pembelian bahan mentah tahun 2000 dengan periode triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Nah, pada periode triwulan 1 ini memiliki kebutuhan bahan mentah senilai sejumlah 1.190 dengan persediaan akhir 110, kebutuhan sementaranya 1.300, persediaan awal 100 dengan unit 1.200, harganya 400, jumlah 480.000. Untuk periode triwulan kedua dengan kebutuhan bahan mentah 1.190, persediaan akhir 120, kebutuhan sementara 1.300 dan awal 10 dengan unit 1.200, harga 400, jumlahnya 480.000. Untuk periode triwulan ketiga dengan kebutuhan bahan mentah 1.225, persediaan akhir 125, kebutuhan sementara 1.350, persediaan awal 120 dengan unit 1.230, harga 400, jumlah secara keseluruhan itu 492.000. Periode triwulan keempat
dengan kebutuhan bahan mentah itu 1125, dengan persediaan akhir 135, kebutuhan sementara 1430, persediaan awal 125 dengan unit 1305, harganya 400. Jumlahnya itu 522.000. Total kebutuhan bahan mentah itu 14.000, sedangkan total kebutuhan sementara itu 5.390. Jumlah unit 4.935. Jumlah secara keseluruhan dari pembelian itu 1.974.000. Berikutnya PT Mitra anggaran biaya bahan mentah yang habis dipakai tahun 2000. Nah, ini ada dua jenis bahan mentah, yaitu bahan mentah A dan bahan mentah B. Nah, pada periode triwulan 1 itu kebutuhannya 1.190 dengan harga 400, jumlah biaya Rp476. Kebutuhan itu 1.700 dengan 300 harga 300 dengan harga 300 dan jumlahnya 510.000. Periode triwulan kedua, kebutuhan 1.190 dengan harga 400, jumlah biaya 476.000, kebutuhan 1.700 dengan harganya 300, jumlah 510 rupiah. Pada periode triwulan ketiga dengan kebutuhan 1.225, 400, jumlah 490.000, kebutuhan 1.700, kebutuhannya 1.750 dengan harga 300, jumlah 525.000. Periode triwulan keempat itu kebutuhan 1.295 dengan harga 400, jumlah biaya 518.000, kebutuhannya itu 1.850 dengan harga 300, jumlah 555.000. Nah, total kebutuhan itu 4.900, jumlah biaya secara keseluruhan itu 1.960.000, jumlah kebutuhan 7.000 dan jumlah biaya bahan mentah. Jumlah biaya bahan mentah itu 2.100.000. Selanjutnya yaitu PT Mitra laporan pelaksanaan pembelian triwulan 1 2000 bahan mentah A tahun 2000. Keterangan jumlah yang dibeli rencana 1.200 kilo, realisasi 1.000, penyimpangan jumlah penyimpangan 200 dalam persen 16,67%. Harga per unit rencana 400, realisasi 500, jumlah 100 dalam persen 25, jumlah 480.000, direncana realisasi 500.000, penyimpangan jumlah 20.000, rugi 4,17%. Analisis, kita masuk analisis varians. Yang pertama, varians karena jumlah pembelian. Rumusnya, jumlah rencana dikurangi jumlah real dikali harga rencana sama dengan 1.200 dikurangi 1.000 kilogram dikali Rp rupiah 400 per kilogram. Jadi hasilnya 80.000. Itu menguntungkan. Yang kedua, varian karena harga bahan mentah. Rumusnya harga rencana dikurangi harga real
dikali jumlah real sama dengan Rp400 dikurangi Rp5.000 dikali 1 kilogram. Jadi hasilnya 10.000. Itu merugikan. Jadi total varian sama dengan varian karena jumlah pembelian ditambah varian karena harga. Jadi 80.000 ditambah 10.000 hasilnya 90.000, itu merugikan. Selanjutnya PT Mitra, laporan pelaksanaan pembelian triwulan 2 2000 bahan mentah B tahun 2000. Keterangan produksi atau unit rencana 3.400, rencana yang disesuaikan 3.600, realisasi 3.600, total 0, persennya juga 0. Sur atau kilogram per unit rencana 0,5, rencana yang disesuaikan 0,5, realisasi 0,45, penyimpangan total 0,05%, 10%. Bahan mentah yang dipakai rencana 1.700, rencana yang disesuaikan 1.800, realisasi 1.620, total penyimpangan 180, penyimpangan 10%. Harga per unit rencana 300, rencana yang disesuaikan 300, realisasi 285, penyimpangan total 15, penyimpangan 5%. Jadi total rencana 510.000, rencana yang disesuaikan 540.000, realisasi 461.700.000, total penyimpangan 78.300.000, total persen 14,5%. Analisis, kita menganalisis varian. Yang pertama, varian karena jumlah pembelian. Rumusnya jumlah rencana dikurangi jumlah real dikali harga rencana. Jadi 1.800 kita kurangi dengan 1.620 kg dikali Rp300 per kilogram. Jadi totalnya 54.000, itu menguntungkan. Yang kedua, kita menghitung varian karena harga bahan mentah. Sama dengan rumusnya harga rencana dikurangi harga real dikali jumlah real sama dengan Rp300 dikurangi Rp285 dikali 1.620 kg. Itu hasilnya Rp24.300. Itu menguntungkan. Jadi total varian sama dengan varian karena jumlah pembelian ditambah varian karena harga. Jadi 54.000 ditambah 24.300, totalnya Rp78.300. Itu hasilnya menguntungkan.